Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nat renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-8, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub, hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini menceritakan sebuah momen yang penuh dengan ketidakpastian dan juga sebuah ketakutan bagi bangsa Israel. Dalam hal ini Tuhan seolah-olah bersembunyi dan tidak mau menampakkan dirinya dan membiarkan umatnya menghadapi sebuah situasi keadaan yang penuh dengan kesulitan. Sehingga dalam situasi seperti ini sebagian besar orang mungkin akan jatuh di dalam sebuah sikap keputusasaan dan juga sebuah sikap yang senantiasa mengeluh dan pada akhirnya dia bisa meninggalkan sebuah imannya. Namun dalam hal ini saya menunjukkan sikap berbeda, yang berbeda tentunya dari sikap daripada bangsa Tuhan atau bangsa Israel atau umat Tuhan. Sikap yang sungguh luar biasa, yang tentunya tidak sama dengan apa yang dialami oleh umat Tuhan itu sendiri. Dalam hal ini dia tidak menyerah pada sebuah keputusasaan. Dan dia tidak menyerah pada sebuah situasi yang senantiasa mengeluh. Dan tentunya dia bertahan dengan sebuah iman yang dia yakini, yang dia percayai. Bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya. Dalam hal ini dia mengatakan, aku menanti-nantikan Tuhan dan aku berharap kepadanya. Inilah sebuah sikap yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Yesaya, dan tentunya inilah yang akan mengajarkan kita tentang sebuah kebenaran yang sangat-sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kita merasa Tuhan bisa memberkati atau bisa hadir di tengah-tengah apapun yang kita alami, apapun yang bisa kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Yesaya dalam hal ini mengajarkan sebuah kebenaran bahwa ketika kita merasa Tuhan tidak hadir, di mana ketika doa-doa kita juga seolah-olah tidak terjawab, dan ketika hidup kita terasa gelap, disinilah kita perlu menunjukkan sebuah sikap bahwa kita harus tetap setia, menanti, dan juga berharap. Inilah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Yesaya tentang situasi, tentang keadaan yang boleh dihadapi bangsa Israel, demikian juga dengan Yesaya itu sendiri. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, menanti Tuhan bukan berarti berdiam diri. Tetapi ada sebuah tindakan iman yang aktif. Itu adalah sebuah keyakinan dengan di balik wajah yang tersembunyi, Tuhan tetap bekerja untuk sebuah kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yesaya juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan umatnya. Yesaya juga tahu bahwa Tuhan tidak benar-benar menyembunyikan wajahnya kepada umatnya. Tetapi Yesaya memahami bahwa Tuhan juga bisa mengizinkan sebuah kesulitan terjadi untuk mendisiplinkan, untuk menguji, dan juga tentunya untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, renungan ini juga mengajak kita untuk bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita bisa menunjukkan sikap yang setia menanti Tuhan kalau kita bertemu dengan situasi yang dihadapi bangsa Israel? Situasi yang sulit,
badai yang menerpa kehidupan kita, tantangan-tantangan hidup. Apakah kita juga bisa tetap menggantungkan sebuah harapan kepada Tuhan di saat kita merasa sendiri, di saat kita merasa Tuhan tidak mendengar apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, di saat kita tidak mendapatkan sebuah pertolongan dan kita merasa bahwa kita ditinggalkan? Apakah kita mampu untuk senantiasa di dalam sebuah kesetiaan berharap dan menggantungkan harapan itu bahwa Tuhan tentunya akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun kita seolah-olah merasa sudah di ujung tanduk, atau kita sudah merasa seolah-olah kita sudah berada di pinggir jurang yang sebentar lagi akan jatuh dan sebentar lagi kita akan menerima atau mengalami keputusasaan. Disinilah menunjukkan sebuah sikap yang luar biasa. Bagaimana dia menunjukkan sebuah sikap bahwa apapun dan bagaimanapun situasinya, sebuah keyakinan yang meyakinkan dirinya bahwa Tuhan tidak bersembunyi dan tidak memalingkan wajahnya, tetapi dia meyakini bahwa setiap pergumulan dan proses hidup yang dia jalani hanya untuk membentuk dan juga memurnikan kehidupannya supaya semakin tetap setia, tetap percaya, dan tetap menggantungkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Hal inilah yang ditunjukkan, yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita membangun sebuah ketahanan spiritual, berpegang teguh pada sebuah janji Tuhan, dan meyakini dengan sepenuhnya kehidupan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang pada waktunya akan menampakkan kembali wajahnya dengan belas kasihan dan keselamatan. Menunggu dengan iman tentunya adalah sebuah bukti nyata bahwa kepercayaan kita adalah kepercayaan yang hidup. Kita adalah iman yang hidup, iman yang tentunya yang diharapkan oleh Tuhan, iman yang sejati, yang tentunya tidak tergantung dengan situasi. Tetapi bagaimanapun perjalanan kehidupan kita, suka dan duka, kita bisa menonjolkan iman. Dengan iman itu, kita mampu bersuka cita dan meyakini bahwa kita juga suatu saat dan pada waktu yang tepat, Tuhan memberikan pertolongan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan bagaimana sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Yesaya, kokoh di dalam iman dan kokoh di dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan bangsa Tuhan, umat Tuhan. Tetapi Tuhan membiarkan setiap proses yang boleh mereka jalani untuk mematangkan keyakinan dan kepercayaannya. Demikian juga pemurnian sebuah hidup bahwa mereka hanya hidup untuk Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kami hingga pada saat ini. Banyak hal yang boleh kami rasakan yang mengalahkan kehidupan kami, yang terkadang membuat juga sampai kepada keputusasaan, mengeluh, dan hendak meninggalkan sebuah keyakinan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami ingin juga memiliki sebuah sikap seperti Yesaya yang senantiasa menggantungkan sebuah harapan kepada Tuhan. Walaupun kami merasa ada saat-saat kesulitan di tengah-tengah kehidupan kami yang membuat kami kalah, tetapi melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, tentunya kami hendak belajar bagaimana kami memiliki sebuah komitmen, keyakinan yang teguh akan firman Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi persoalan kehidupan kami, keluh kesah, mengeluh, maka itu tidak akan ada berdiam dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan senantiasa melihat segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Dan tepat pada waktunya pertolongan Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu, sertai kami untuk hari-hari kami selanjutnya. Sehingga ketika kami menemukan apapun suka dan duka, maka kami
boleh meyakini bahwa itu adalah sebuah proses di dalam kehidupan kami, sehingga mematangkan kehidupan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, berkati setiap jemaatmu dimanapun mereka boleh berada. Dalam segala aktivitas dan pekerjaan Tuhan memberkati, sehingga apapun yang boleh mereka kerjakan tentunya akan menghasilkan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Sehingga hal yang baik itu juga boleh mereka pakai dalam kehidupan untuk perjalanan kehidupan mereka yang jauh lebih baik untuk hari esok. Berkati jemaatmu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka boleh mendapatkan perawatan, baik di rumah, demikian juga di rumah sakit. Kiranya Tuhan menyertai sehingga apapun proses yang mereka jalani, mereka boleh memiliki sebuah kesabaran dan tetap setia memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan memberkati kehidupannya dan membuang segala sakit penyakit di tengah-tengah kehidupannya, sehingga mereka boleh kembali melakukan segala aktivitas dengan sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu kami yakin dan percaya apapun yang akan kami lakukan untuk hari esok, kami tidak boleh melangkah tanpa penyertaan Tuhan, tapi hendaklah penyertaan Tuhan yang membawa kami memulai dan mengakhiri segala aktivitas kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap menjadi saluran berkat bagi diri kami, demikian juga untuk orang lain. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.